Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Sebelum kita memulai pelajaran, mari semua kita berdoa bersama-sama. Anak-anak, bersiap-siap untuk berdoa ya. Isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari di semester kedua. Yang pertama, Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, yaitu tentang fi hujrati, yang artinya di. Pada pembahasan kali ini, kita perlu untuk mengingat beberapa kosakata yang ada di kamarku. Untuk mempermudahnya, mari kita hafalkan bersama-sama lewat sebuah lagu. Disimak baik-baik ya. Wahid isna. Sarirun itu ranjang, lihafun selimut, misbahun itu lampu, mi'lakun gantungan, miftahun itu kunci, wisadatun bantal, khizanatun itu lemari, bisa potun itu, mir'atun itu cermin, zurnamatun kalender, kuratun itu bola, sa'atun itu jam, hidaun sepatu, suratun itu gambar, naklun itu artinya sandal, mirwahatun itu. Jadi itu tadi beberapa kosakata yang ada di kamarku. Nah, sekarang kita akan menghafalkan kosakata yang ada pada Ad-Darsus Sadis, yaitu pelajaran ke-6. Tentang apa? Tentang fil hammami, di kamar. Nah, pada materi kali ini, materi di kamar mandi, kita akan juga menemukan beberapa kosakata yang perlu kita pelajari bersama-sama dan perlu kita hafalkan. Sekali lagi, untuk mempermudah anak-anakku sekalian menghafalkan kosakatanya, kita menghafalkannya lewat lagu ya. Mari disimak baik-baik. Wahid isnain. Firjaunun, sikat gigi. Min syafatun, itu handuk. Ma'junun, odol. Sobunun, sabun. Mirhadun, WC. Hanafiyatun, kran. Mir'atun, cermin. Ma'un, air. Dalwun, sambu, sampo. Mi'lakun, itu gantungan. Mighrafatun, itu gayung. Itu semua nama-nama benda yang ada di kamar mandi kita. Ayo semua kita belajar bahasa Arabku suka. Nah, itu tadi kosakata yang ada di pelajaran ke-6. Jadi, kita sudah belajar tentang kosakata di 2 pelajaran. Pelajaran kelima. Sekarang
kita akan belajar untuk membedakan antara dzalika dan tilka. Sebelumnya kita sudah belajar ya, sekarang kita hanya mengingat kembali. Nah, anak-anak, apa itu arti dari dzalika dan tilka? Ya, dzalika dan tilka memiliki arti yang sama. Artinya adalah itu. Apa yang membedakan antara dzalika dan tilka? Perbedaannya, dzalika jika digunakan untuk seseorang, maka dzalika digunakan untuk seorang laki-laki. Dan jika itu untuk benda, maka dzalika digunakan untuk benda yang di akhir katanya tidak ada kata tunnya, tidak ada huruf taknya. Contohnya, ma'junun. Kata ma'junun, huruf belakangnya atau di akhir katanya ada huruf nun. Huruf nun bukan merupakan huruf ta, tapi huruf nun. Jadi, karena tidak ada huruf ta di akhir kata, maka ma'junun menggunakan the. Berikutnya, tilka. Jika untuk seseorang, maka tilka digunakan untuk perempuan. Sedangkan jika untuk benda, maka tilka digunakan untuk suatu kata yang diakhiri huruf tun atau di akhir katanya ada huruf tun, ada huruf taknya. Contohnya hanafiyatun. Hanafiyatun. Huruf akhirnya adalah tun, yaitu tak. Maka hanafiyatun menggunakan tilka. Jadi jika ada pertanyaan, ma dzalika, dzalika, pasti kita menggunakan kata yang tidak ada huruf tunnya. Contohnya tadi ma'junun. Berikutnya ma tilka, tilka hanafiyatun. Seperti itu untuk penggunaan dzalika. Kemudian kita ke contoh pertanyaan hal. Pertanyaan hal jawabannya pasti ada dua. Kalau tidak na'am berarti la. Hal artinya apakah? Na'am artinya ya. Dan la artinya tidak. Kita langsung ke contoh ya. Contoh pertama. Hal dzalika sambu? Hal dzalika sambu? Apakah itu sampo? Di sebelahnya disajikan gambar atau disediakan gambar sampo. Kita lihat di sini antara pertanyaan dan gambarnya. Pertanyaannya tentang sampo. Pertanyaannya bertanya apakah itu sampo dan gambarnya menunjukkan bahwa itu gambar sampo. Maka dari itu, jika pertanyaan dan gambarnya cocok, sesuai atau sama, maka jawabannya kita menggunakan na'am atau ya. Hal dzalika sambu? Na'am, dzalika sambu. Kenapa setelah na'am kita lanjutkan dengan dzalika sambu? Karena kita harus menjelaskan. Iya, iyanya iya apa? Apakah itu sampo? Iya, itu sampo. Berikutnya, contoh berikutnya, pertanyaannya sama. Hal dzalika sambu? Apakah itu sampo? Di sini gambar yang disediakan adalah sabun.
Apa itu bahasa Arab sabun? Sabun adalah sobunun. Nah, pertanyaannya tadi, apakah itu sampo tapi gambarnya gambar sabun? Cocok atau tidak pertanyaan dengan gambar? Tidak cocok ya. Kalau tidak cocok, kita jawab dengan la atau tidak karena tidak cocok. Apakah itu sampo? Tidak. Setelah tidak, kita jelaskan gambarnya itu apa. Tadi gambarnya sabun. Nah, bahasa Arab dari sabun tadi sobunun. Jadi kita jawab la dzalika sobunun. Setelah kita menjawab tidak, kita harus menjelaskan apa gambar sebenarnya yang ada. Tidak boleh ditulis sambu lagi karena gambarnya bukan sambu ya. Ya, jadi hal dzalika sambu, la dzalika sobunun. Seperti itu. Materinya hari ini adalah mengulang kembali pelajaran yang ada di semester kedua. Kita sudah menghafalkan kosakata yang ada di kamarku dan di kamar mandi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang perbedaan dzalika dan tilka serta belajar menjawab pertanyaan tentang dzalika dan tilka. Anak-anakku, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Isti'dadan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.